Pagi belum benar-benar terang saat Surya membuka pintu warung kopinya. Di ujung pasar tradisional yang mulai ramai oleh teriakan pedagang dan derit gerobak, warung kecil itu menjadi tempat singgah bagi siapa saja. Petani, tukang becak, hingga pegawai kelurahan sering mampir sekadar menyeruput kopi panas atau mengisi perut dengan sepiring nasi uduk. Surya, dengan pakaian lusuh dan topi coklat usang, tampak tak berbeda dari para buruh pasar. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyum hangat, tak pernah absen menanyakan kabar keluarga atau menambahkan sepotong gorengan ekstra untuk mereka yang tampak letih. Tak ada yang tahu latar belakangnya. Orang bilang, ia perantau dari luar kota yang memilih hidup sederhana setelah pensiun dini. Warung kecil itulah seluruh hidupnya. Begitu kira-kira cerita yang beredar. "Pak Surya, kopinya seperti biasa ya? Hitam, jangan manis," kata Pak Darto, seorang tukang ojek langganan. "Kalau tidak manis, nanti hidupmu pahit semua." "Tuh," jawab Surya sambil terkekeh, menuangkan air mendidih ke dalam cangkir logam. Setiap pagi, Surya duduk di sudut warung, pura-pura membaca koran lawas yang sudah dilipat-lipat. Sebenarnya, matanya tajam memperhatikan sekitar, gelagat para pengunjung, bisik-bisik para pemuda di meja belakang, hingga tingkah aparat ronda yang sering mampir mencuri waktu istirahat. Beberapa kali ia menyaksikan pungutan liar di depan matanya. Tapi Surya hanya tersenyum tipis dan mencatat semuanya dalam kepalanya. Di balik sikap ramah dan diamnya, ada radar yang selalu menyala. Tak satu pun dari mereka tahu, warung itu bukan sekadar tempat jualan. Di lantai 2 yang hanya bisa diakses lewat pintu samping tersembunyi, ada sebuah ruangan kecil yang penuh dengan layar monitor, peta kota, dan dokumen laporan intelijen. Tempat itulah pusat pengamatan dan pengendalian. Tapi pagi itu tampak seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Surya. Di mata semua orang, ia hanyalah warga biasa yang menjual kopi dan senyum. Namun di balik senyum itu, tersembunyi seragam bergengsi, dan rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh kota. Di balik pintu besi kecil yang tersembunyi di balik rak karung beras di dapur warung, Surya membuka jalan ke lantai 2. Anak tangganya sempit, berdebu, dan tidak terawat dari luar, persis seperti yang ia inginkan, tak menarik perhatian. Begitu pintu lantai 2 tertutup, suasana langsung berubah drastis. Ruangan itu bersih, sejuk, dan penuh teknologi. Monitor-monitor menyala memperlihatkan kamera tersembunyi dari berbagai titik kota. Pasar, kantor kelurahan, pos polisi sektor, bahkan ruangan rapat wali kota. Surya melepaskan topi lusuhnya, menggantungnya di paku dekat pintu. Ia membuka lemari besi kecil dan mengeluarkan lencana berlogo Tribrata dengan lambang bintang 3 di atasnya. Di bawah lencana itu tertulis jelas, Brigjen Pol Surya Wijaya. Ia duduk di kursi kulit tua, menyandarkan punggung. Tangannya membuka laporan digital yang baru saja dikirim oleh salah satu anak buahnya dari pusat. Beberapa nama muncul dalam daftar pengawasan, termasuk beberapa kapolsek yang terlalu lama di zona nyaman. Menjaga kepercayaan itu susah, gumamnya sambil mengetik komentar pada laporan itu. Tapi memelintir kepercayaan jadi kekuasaan, itu seni. Surya telah menyamar selama hampir 3 tahun. Ia turun ke lapangan tanpa pemberitahuan ke siapapun, hanya 3 orang di pusat yang tahu posisinya. Tujuannya awalnya sederhana, menghapus korupsi dari dalam. Tapi kekuasaan yang dia rasakan di level bawah membuat pikirannya berubah arah. Ia mulai membentuk jaringan sendiri, diam-diam merekrut orang-orang dari aparat rendahan, preman pasar, dan bahkan ASN tingkat rendah. Siapapun yang mau loyal dan tutup mulut, akan dia lindungi. Siapa yang mencoba menyimpang atau memberontak, akan dipindahkan. Dengan nama Sandi, bayangan, Surya mengendalikan banyak urusan dari balik warung kopinya. Ia mengatur mutasi, menggiring proyek, bahkan menentukan siapa yang ditindak dan siapa yang dibiarkan. Namun, tak semua di kepolisian pusat bisa dibodohi. Sudah ada bisik-bisik soal figur misterius di kota itu yang punya pengaruh besar di luar struktur resmi.
Beberapa penyelidik muda mulai mempertanyakan kenapa banyak kasus besar terselesaikan secara sepihak. Surya tahu waktunya terbatas. Ia mulai menyaring lingkaran dalamnya lebih ketat. Bahkan pegawai warungnya, Dini, tak tahu apa-apa. Dia hanya mengira bosnya itu suka menyendiri dan membaca koran tua karena kenangan masa lalu. Malam itu, Surya menerima pesan terenkripsi di salah satu monitornya. Pengawasan pusat mulai menelusuri aliran dana dari PT Samudra Karya. Nama Anda bisa muncul jika tak hati-hati. Itu adalah sinyal bahaya. PT itu salah satu topeng legal untuk pencucian uang jaringannya. Surya tidak panik. Ia sudah menyiapkan banyak jalur kabur, identitas palsu, dan jalan belakang. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia memulai misi rahasia ini, ia merasa terancam. Bukan oleh musuh dari luar, tapi dari dalam sistem yang dulu ia lindungi. Di luar warung, pagi kembali datang. Warga menyapa Surya dengan wajah hangat. Ia kembali memainkan peran warga biasa. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia mulai menghitung waktu, karena bayangan yang ia kendalikan, kini mulai membayanginya kembali. Surya berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandang ke arah pasar yang mulai ramai. Dari tempatnya, ia bisa melihat warga berlalu lalang. Sebagian mampir ke warungnya, sebagian lagi sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di mata mereka, dia hanyalah penjual kopi biasa, tapi di balik layar, ia adalah pengendali skema besar yang menjangkau jauh lebih luas daripada pasar kecil ini. Jaringan Surya dibangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Bermula dari beberapa preman pasar yang ia rekrut dengan janji perlindungan, jaringan itu kini berkembang menjadi sistem rumit yang melibatkan aparat, pejabat lokal, hingga pengusaha. Ia menyebut organisasinya Bayangan, karena selalu bekerja di balik layar, tanpa pernah terlihat oleh mata publik. Warung kopi itu adalah pusat operasinya. Setiap kantong gula, karung kopi, atau tumpukan barang di gudang bisa saja menyembunyikan sesuatu. Kadang paket kecil narkoba, kadang dokumen penting. Semua diatur dengan sangat rapi, memastikan setiap transaksi tak meninggalkan jejak yang mencurigakan. Salah satu sumber pendapatan terbesar Bayangan adalah penyelundupan narkoba. Barang-barang itu masuk melalui pelabuhan kecil di pinggir kota, dibawa oleh kapal nelayan yang sudah dibeli oleh Surya. Dari sana, paket-paket kecil didistribusikan melalui jaringan ojek online dan kurir pasar yang tak pernah tahu siapa yang benar-benar mereka layani. Surya tak pernah terlibat langsung dalam operasional. Ia hanya memberikan perintah dan memastikan alur dana bersih. Uang hasil bisnis itu kemudian dicuci melalui berbagai cara. Pembelian properti, investasi di bisnis kecil, hingga rekening-rekening bank atas nama orang lain. Warung kopinya adalah salah satu tempat kecil yang menyamarkan semua itu. Namun, bisnis gelap seperti ini tak pernah benar-benar aman. Surya tahu, ancaman bisa datang dari mana saja. Pengkhianatan dari orang dalam, operasi rahasia dari kepolisian pusat, atau sekadar kesalahan kecil yang bisa membuka pintu bagi penyelidikan lebih besar. Suatu malam, salah satu kurirnya tertangkap. Bukan oleh tim khusus atau intelijen, tapi oleh seorang polisi lalu lintas yang curiga dengan gerak-geriknya. Awalnya, kurir itu mengaku hanya membawa barang pesanan biasa, tapi setelah diperiksa, polisi menemukan paket narkoba di dalam tasnya. Berita itu segera sampai ke telinga Surya. Ia duduk diam di ruang kerjanya, membaca laporan dari salah satu anak buahnya. Dia belum bicara, kata pesan itu. Tapi Surya tahu, dalam tekanan, siapapun bisa runtuh. Keadaan semakin rumit ketika ia menerima informasi bahwa kurir itu telah dipindahkan ke kantor kepolisian pusat untuk diinterogasi lebih lanjut. Hal ini berarti kasus tersebut mulai menarik perhatian orang-orang di luar jaringannya. Surya harus bertindak cepat sebelum segala sesuatu menjadi di luar kendali. Ia menghubungi salah satu pejabat yang masih ia percaya. Pastikan kasus itu mati di tengah jalan, katanya singkat. Tapi kali ini, nadanya tak setenang biasanya. Ada rasa gentar yang mulai merayap di benaknya. Namun, perintah itu tidak berjalan mulus.
Tim investigasi dari pusat justru semakin tertarik menggali lebih dalam setelah menemukan kejanggalan dalam laporan kurir tersebut. Mereka menemukan aliran dana besar yang terkait dengan nama PT Samudra Karya, salah satu perusahaan cangkang yang dimiliki Surya. Surya mulai merasa terpojok. Ia menghabiskan malam-malam berikutnya di ruang kerjanya, memeriksa dokumen dan mencari cara untuk menutup celah. Tapi di balik kegelisahan itu, ia tetap mempertahankan topengnya sebagai warga biasa. Pagi hari, ia tetap menyapa pelanggan dengan senyuman, seolah tidak ada yang terjadi. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di balik layar, bayangan perlahan mulai retak. Surya tahu, jika satu bagian kecil dari jaringan ini runtuh, seluruh sistem yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh bersamanya. Hari itu kota diguyur hujan deras sejak pagi. Jalanan becek dan tergenang, namun suasana di dalam ruang interogasi kantor kepolisian pusat justru memanas. Di balik cermin satu arah, 3 penyelidik memperhatikan seorang pria muda yang duduk gelisah. Namanya Ardi, kurir yang ditangkap membawa paket narkoba. Ardi tampak lemah. Matanya merah karena kurang tidur, bibirnya pecah-pecah. Ia telah diperiksa selama 3 hari berturut-turut. Pada awalnya ia bersikeras bahwa dirinya hanya disuruh mengantar paket pesanan khusus dari seseorang di warung kopi. Tapi pagi itu, ketegangan di wajahnya berubah jadi ketakutan. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya penyelidik utama, suara tenangnya seperti belati. Ardi menunduk. Butuh waktu lama sebelum ia bicara. "Namanya? Aku cuma tahu dia dipanggil Pak Surya, pemilik warung kopi dekat pasar." Di ruangan sebelah, 2 penyelidik saling pandang. Nama itu belum pernah muncul di laporan sebelumnya. Pak Surya terdengar terlalu umum, terlalu polos. Tapi ekspresi Ardi menunjukkan bahwa ia baru saja menyebut nama yang membuatnya sangat takut. "Dia bukan orang biasa," lanjut Ardi pelan. "Kami menyebutnya bayangan. Semua orang takut padanya. Dia tahu segalanya." Keterangan itu segera dicatat dan dilaporkan ke pimpinan investigasi. Saat informasi itu dicocokkan dengan laporan keuangan PT Samudra Karya yang mencurigakan, muncul satu titik temu. Dana dari perusahaan itu sering berpindah ke rekening kecil yang digunakan untuk membeli bahan baku, termasuk dari supplier kopi milik warung Pak Surya. Surya belum tahu bahwa namanya telah masuk daftar pengawasan khusus. Ia masih percaya bahwa jaringannya cukup kuat untuk menutupi semua celah. Tapi diam-diam, tim investigasi mulai membangun profilnya, menggabungkan data kurir, laporan keuangan, dan kesaksian dari warga sekitar pasar. Di pasar, seorang pedagang rempah bernama Burini juga mulai merasa ada yang aneh. Ia sering melihat orang-orang tak dikenal keluar masuk gudang belakang warung kopi, terutama di malam hari. Ketika ditanya oleh penyelidik yang menyamar, Burini mengatakan satu hal yang menarik. Pak Surya itu baik, tapi selalu tahu terlalu banyak. Seolah-olah dia bisa baca pikiran orang. Semua itu membuat penyelidikan bergerak ke tahap berikutnya. Tim khusus menyamar sebagai pelanggan warung, membawa alat perekam kecil, dan memantau gerak-gerik Surya setiap hari. Mereka tak menyadari bahwa Surya juga memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih canggih. Ia sudah tahu ada tamu baru yang terlalu ramai. Namun, ia belum tahu sejauh apa penyelidikan telah berkembang. Ia masih merasa percaya diri, tapi mulai memasang lebih banyak kamera, mulai menghapus file lama, dan mengatur ulang jalur komunikasi internal. Perlahan, paranoia merayapi pikirannya. Surya memandang layar monitor yang menunjukkan gambar buram dari pasar. Ia membisu. Tangan kirinya mengepal, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berdebar tidak normal. Untuk pertama kalinya, ia merasa warung kecil itu terlalu terang untuk tempat yang seharusnya penuh bayangan. Pagi itu, suasana di kantor kepolisian pusat dipenuhi ketegangan. Di ruang rapat yang dilengkapi dengan layar monitor besar, tim investigasi bekerja keras menganalisis data yang terus berkembang. Penyidik utama, Komisaris Anton, memimpin rapat dengan ekspresi serius. Surya bukan hanya kepala polisi wilayah. Dia lebih dari itu,
kata Anton sambil menunjuk peta yang terpampang di layar. Peta itu menunjukkan berbagai lokasi yang terhubung dengan aliran dana dan kegiatan mencurigakan yang terkait dengan warung kopi Pak Surya. Sejumlah laporan intelijen yang masuk mengonfirmasi dugaan mereka. Pak Surya, yang dikenal sebagai kepala kepolisian wilayah, sebenarnya memiliki jaringan kriminal yang tersembunyi di balik tampilan warung kopi kecil di pasar. Komunikasi yang terjalin antara berbagai pihak di dalam dan luar institusi kepolisian semakin memperkuat bukti ini. Pemeriksaan terhadap PT Samudra Karya menunjukkan bahwa perusahaan itu adalah kedok untuk pencucian uang. Rekening-rekening yang dicurigai mengarah ke beberapa pihak yang bekerja di bawah Surya, kata seorang penyelidik sambil membuka laporan keuangan yang telah diproses. Anton mengangguk, menandakan pemahaman. Ini sudah lebih dari sekadar bisnis gelap. Ini tentang kekuasaan yang tumbuh di luar kendali. Kita perlu berhati-hati dengan langkah selanjutnya. Tim penyelidik kini sedang memetakan alur komunikasi dan transaksi yang mengarah langsung pada Surya. Mereka menemukan jejak yang mengarah pada beberapa pejabat penting yang selama ini bekerja sama dengan Surya, memberikan perlindungan pada kegiatan-kegiatan ilegalnya. Ini adalah jaringan yang rumit dan sulit dihancurkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah informasi yang baru saja mereka terima. Ada saksi kunci yang bersedia memberikan kesaksian. Seorang mantan anggota jaringannya, yang sebelumnya bekerja sebagai kurir, telah memberikan informasi lebih jauh tentang bagaimana operasi itu berjalan. Saksi itu adalah Dedi, seorang pria muda yang dulunya bekerja di bagian logistik bayangan. Dedi mengungkapkan bagaimana Surya memiliki jalur distribusi narkoba yang melibatkan pegawai negeri, bahkan mengatur barang-barang yang dikirim melalui kantor pos dan kurir pribadi yang tak terdeteksi. Dedi juga menyebutkan beberapa nama yang selama ini menjadi tangan kanan Surya. Tim penyelidik pun memutuskan untuk melakukan pengawasan lebih dekat terhadap Surya. Mereka mulai menyusup ke dalam lingkaran bawahannya, menyamar sebagai karyawan biasa, dan mengumpulkan informasi tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, di sisi lain, Surya mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang mengawasinya. Keberadaan orang-orang yang terlalu sering mampir ke warung kopi, gerak-gerik warga yang tampak mencurigakan, semuanya mulai mengganggu ketenangannya. Bahkan Dini, pegawai warung yang selama ini setia, mulai terlihat gelisah. Surya mencoba tetap tenang. Ia tahu betul bagaimana cara melindungi dirinya dan jaringannya. Namun, di dalam hati, ia merasa ketakutan. Mungkin inilah titik balik yang ia tak inginkan. Jaringan yang selama ini ia bangun perlahan-lahan mulai rapuh, dan semuanya bisa berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Pada malam yang sama, setelah warung tutup, Surya kembali ke lantai 2. Ia membuka beberapa layar monitor, memeriksa rekaman dari kamera pengintai yang dipasang di berbagai sudut kota. Lalu, tiba-tiba matanya tertuju pada satu wajah di salah satu layar. Itu adalah wajah Dedi, yang sedang berbicara dengan seseorang yang tampaknya bukan bagian dari jaringan mereka. Wajah Dedi tampak cemas, dan Surya bisa merasakan bahwa ini bukan percakapan biasa. Pencarian lebih lanjut akhirnya menunjukkan bahwa Dedi telah memberikan informasi lebih dari yang dia sangka. Dengan cemas, Surya menyadari bahwa waktu semakin sempit. Investigasi sudah terlalu dekat, dan orang-orang yang ia percayai mulai terpecah. Ia harus segera mengambil keputusan besar. Apakah ia akan mempertahankan kekuasaannya atau membiarkan semuanya runtuh begitu saja? Hujan malam itu semakin deras. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di luar warung kopi Surya. Di dalam ruangan yang sepi, Surya duduk termenung di depan layar monitor. Wajah Dedi yang baru saja terlihat dalam rekaman kamera pengintai terus menghantuinya. Kecurigaannya terbukti, ada orang dalam yang berkhianat. Tapi siapa yang bisa dipercaya lagi? Suasana semakin mencekam. Surya meremas tangannya di atas meja, menatap kosong ke arah layar yang menampilkan wajah Dedi dan orang yang bersamanya. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa marah dan takutnya dia saat itu. Selama ini ia berusaha menjaga jarak, namun jaringan yang dibangunnya kini terancam oleh seseorang yang ia anggap loyal. Ponselnya bergetar.
Sebuah pesan terenkripsi muncul. Pak Surya, kita terancam. Dedi sudah memberi informasi lebih banyak dari yang kita duga. Mereka akan bergerak cepat, bunyi pesan itu. Surya tahu ini adalah peringatan dari salah satu anak buahnya yang masih berada di pusat. Semua bukti yang disembunyikan selama ini kini mulai terungkap satu persatu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Semua rencana yang ia buat, semua cara yang ia pilih untuk bertahan hidup dalam bayang-bayang kini mulai berbalik menyerangnya. Waktu yang ia miliki semakin sedikit. Surya tahu ia harus bertindak cepat, atau jaringannya akan hancur dalam sekejap. Surya meraih ponsel dan menekan sebuah nomor yang sudah ia simpan lama. Setelah beberapa detik, suara berat di ujung telepon terdengar. Ini Surya. Aku butuh pertemuan segera. Di tempat biasa. Beberapa menit kemudian, Surya mengenakan jaket hitamnya dan berjalan keluar dari warung. Ia menuju tempat yang telah disepakati, sebuah gudang tua di pinggiran kota yang sepi. Di sana, ia bertemu dengan Reza, seorang lelaki besar yang selama ini menjadi tangan kanan Surya. Surya, kau kelihatan tidak tenang. Ada yang salah? Tanya Reza, memandang dengan tajam. Surya menghela napas panjang dan menatapnya langsung. Aku butuh jalur keluar, Reza. Dedi sudah memberi informasi lebih banyak, dan penyelidikan sudah semakin dekat. Kita tak punya waktu banyak, jawab Surya dengan suara pelan, penuh tekanan. Reza memandangi Surya sejenak, lalu mengangguk. Kita sudah siapkan semuanya. Pindahkan semua orang yang perlu dipindahkan, hilangkan jejak yang ada. Kalau mereka mulai mendekat, kita harus siap bersembunyi. Surya mengangguk, meskipun rasa cemas di hatinya semakin membengkak. Reza adalah orang yang paling bisa diandalkan, tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Jaringannya yang selama ini ia bangun dengan hati-hati, kini terasa sangat rapuh. Dan jika sekali saja ia salah melangkah, semuanya akan runtuh. Malam itu, Surya kembali ke warung kopi. Di dalam ruangan yang gelap, ia menatap keramaian pasar melalui jendela kecil. Semua orang tampak seperti tak tahu apa yang akan terjadi. Namun dalam hatinya, Surya tahu, ini adalah saat terakhir baginya untuk membuat keputusan. Ia harus memilih, bertahan dengan kekuasaannya yang terancam, atau menyerah dan melarikan diri, meninggalkan semuanya. Jika ia memilih untuk bertahan, maka perang terbuka dengan pusat kepolisian dan jaringan luar negeri yang terlibat dalam bisnis ilegal ini tidak bisa dihindari. Pada saat yang sama, sebuah suara keras dari luar menarik perhatiannya. Surya membuka pintu dan melihat beberapa orang yang sudah sangat dikenal. Sebuah tim penyelidik yang menyamar sebagai pelanggan warung kopi. Mereka datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dengan cepat, Surya masuk ke ruang belakang, membuka lemari besar tempat ia menyembunyikan dokumen penting. Ia mulai membakar beberapa file yang berisiko jika jatuh ke tangan yang salah. Di luar, suara kendaraan mulai terdengar. Tim penyelidik itu telah sampai. Surya hanya memiliki beberapa detik untuk membuat keputusan. Apakah ia akan melawan? Atau apakah waktunya sudah habis? Dengan tekad yang semakin kuat, ia mengambil tas besar dan mulai mengisi barang-barang penting. Sebuah rencana darurat yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun mulai dijalankan. Namun, di saat-saat terakhir itu, Surya merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketakutan. Ini adalah penyesalan bahwa ia terlalu lama berada dalam bayangan kekuasaan yang gelap, dan kini bayangan itu kembali menelan dirinya. Keheningan malam itu pecah saat pintu warung kopi didobrak. Surya yang sedang sibuk mengemas barang-barang penting berhenti sejenak. Suara derap langkah kaki masuk ke dalam ruangan, menandakan kedatangan mereka. Wajahnya tetap tenang, meskipun di dalam hati ada kegelisahan yang terus berkembang. Surya tahu, inilah momen yang tak bisa dihindari lagi. Tim penyelidik yang datang tak hanya berjumlah 1 atau 2 orang. Mereka datang dalam jumlah besar, berpakaian sipil, namun terlihat jelas dari postur tubuh dan cara bergerak mereka bahwa ini adalah operasi yang serius. Surya bisa mendengar suara desakan kaki mereka, suara bisikan,
dan ketegangan yang menggantung di udara. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Beberapa langkah menuju ruang belakang, dan Surya tahu waktunya semakin habis. Dengan tenang, ia menekan sebuah tombol tersembunyi di bawah meja, yang langsung mengaktifkan penghalang logistik di dalam ruangan. Pintu belakang terbuka, dan sebuah jalan keluar yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun terbuka lebar. Namun, ketika Surya hendak melangkah keluar, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Salah satu penyelidik, yang tampaknya mengenali gerakannya, berteriak, "Tunggu, Surya, kami tahu siapa kamu." Itu adalah suara Komisaris Anton, kepala dari tim penyelidik yang telah lama mencurigai aktivitas Surya. Surya menoleh dengan cepat, melihat Anton berjalan mendekat dengan dua orang di belakangnya. Wajah Anton serius, matanya menyala dengan tekad. Tidak ada lagi kata-kata basa-basi. "Kau tahu mengapa kami di sini, kan? Kami sudah tahu tentang semuanya. Jaringan narkoba, pencucian uang, semua yang telah kau bangun di bawah sana." Anton berbicara dengan nada dingin, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Surya tidak menjawab. Ia tahu bahwa segala upaya untuk mempertahankan diri dengan cara halus sudah sia-sia. Ia tak bisa lagi bersembunyi di balik permainan kata-kata. Jika ia terus bertahan, ia akan kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, Surya masih memiliki satu kartu yang belum dimainkan. Dengan cepat, ia memutar tubuh dan berlari menuju pintu belakang, mengabaikan teriakan Anton yang memerintahkannya untuk berhenti. Begitu keluar, Surya berlari ke dalam lorong gelap yang menghubungkan warung kopi dengan gudang tua di belakang pasar. Tak ada suara lain selain desahan napasnya yang berat dan detak jantung yang semakin cepat. Di luar, udara malam terasa semakin dingin. Surya berlari menuruni tangga sempit, menyusuri lorong sempit di antara gudang-gudang kosong. Ia tahu jalur ini seperti punggung tangannya. Ini adalah jalan yang selalu ia siapkan untuk melarikan diri jika keadaan semakin buruk. Setiap langkahnya dipenuhi kecemasan, namun juga tekad yang semakin kuat. Tapi ketika ia tiba di pintu keluar yang menuju ke sebuah jalan kecil yang tersembunyi, ia terkejut. Ada dua sosok yang menunggunya di sana, berpakaian hitam. Mereka tampak tak tergoyahkan, siap menghadapi apapun. Surya tahu siapa mereka, Reza dan beberapa orang kepercayaannya. "Reza, kenapa?" Surya bertanya dengan suara penuh kekecewaan. Ia berharap masih ada yang loyal kepadanya, tetapi kini ia merasa semua itu runtuh begitu saja. Reza hanya mengangkat bahu, wajahnya kosong. "Kami terpaksa, Surya. Ini bukan tentang loyalitas lagi. Ini tentang keselamatan kita semua. Mereka sudah tahu semuanya. Kami tidak bisa lagi ikut denganmu." Surya berdiri terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Semua waktu yang ia habiskan untuk membangun jaringan ini, untuk mengendalikan orang-orang, ini berakhir dalam pengkhianatan. Reza dan anak buahnya mundur satu langkah, memberi ruang bagi Surya yang tampaknya sudah kehabisan pilihan. Saat itulah, sebuah kendaraan besar muncul dari ujung jalan, berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil itu, muncul beberapa sosok yang tidak dikenal, dengan senjata terpasang di tangan. Tim penyelidik yang dipimpin oleh Anton akhirnya tiba di tempat itu, menutup semua jalur pelarian yang ada. Anton melangkah maju, matanya penuh tekad. "Sudah waktunya, Surya. Tidak ada lagi tempat untukmu bersembunyi. Jaringanmu berakhir di sini." Dengan satu gerakan cepat, Surya merasa sesuatu yang berat menekan dadanya. Ketakutan itu tak lagi bisa ditahan. Ia tahu saat ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang menerima kenyataan pahit. Kejatuhannya tidak bisa dielakkan. Semua yang telah ia bangun, kini runtuh, hancur dalam satu malam. Surya berdiri tegak, memandang Anton dan tim penyelidiknya yang semakin mendekat. Semua jalan telah tertutup, dan pada saat itu, ia menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk berlari. Di hadapannya, Anton berdiri dengan tatapan penuh kemenangan, sementara di belakangnya,
Pasukan kepolisian sudah siap mengamankan semua bukti yang ada. Kenapa, Surya? Anton bertanya dengan nada yang lebih lembut, meskipun matanya masih penuh amarah. Kau punya segalanya. Mengapa memilih jalan ini? Mengapa menghancurkan dirimu dan orang-orang di sekitarmu? Surya tak menjawab. Ia merasa terjebak dalam jaringannya sendiri, yang kini tampak seperti jerat maut. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia pertama kali membangun jaringan ini, penuh ambisi, penuh harapan untuk menguasai segalanya. Namun kini, semua itu terasa kosong, hampa, dan berujung pada kejatuhan yang tak terhindarkan. Anton melangkah lebih dekat, kini hanya beberapa meter dari Surya. Jangan buang waktu lagi. Aku ingin kamu bekerja sama. Jika tidak, semuanya akan lebih buruk. Banyak orang yang terlibat dalam jaringanmu, Surya. Mereka semua akan jatuh bersama kamu. Surya menunduk, tidak mampu menatap Anton lebih lama. Ada keputusasaan di matanya, namun ia juga tahu bahwa jika ia membuka mulut, itu hanya akan memperburuk segalanya. Sudah terlambat untuk kembali. Semua yang ia coba sembunyikan kini telah terungkap. Di antara kesunyian yang menggantung di udara malam, Surya bisa mendengar suara kendaraan polisi yang semakin banyak. Setiap mobil yang datang semakin mengerucutkan pilihan-pilihannya. Tak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan. Ia ingin marah, ingin melawan, namun tubuhnya terasa lemas, terjebak dalam penyesalan yang tak terucapkan. Anton menunggu sejenak, memberi kesempatan bagi Surya untuk berpikir. Lalu, ia melangkah maju dan meraih lengan Surya. Demi keselamatanmu, aku sarankan kamu menyerah sekarang. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan dari sini. Aku bisa membantumu, tapi kau harus berbicara. Surya akhirnya mengangkat wajahnya, tatapannya kosong. Aku tak bisa lagi. Aku terlalu jauh. Semua ini tak akan pernah bisa dibenarkan. Anton terdiam sejenak, melihat raut wajah Surya yang kini penuh dengan rasa kehilangan. Ia tahu, meskipun Surya adalah musuh, ia masih memiliki sisa-sisa manusiawi di dalam dirinya. Namun di dunia yang keras ini, pilihan-pilihan Surya tidak lagi bisa membawa ke jalan keluar yang aman. Penyelidik lainnya mulai menggiring Surya menuju kendaraan polisi, namun langkah mereka terhenti sejenak saat suara ponsel Anton berbunyi. Anton mengangkatnya dan mendengarkan dengan serius. Setelah beberapa detik, wajahnya berubah. Ia menatap Surya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Perintah baru, kata Anton setelah menutup telepon. Surya, kau bukan hanya menjadi buronan untuk kami. Kami mendapat kabar bahwa ada lebih banyak orang yang terlibat dalam jaringmu, lebih dalam dan lebih jauh dari yang kami duga. Dan yang lebih buruk, mereka sudah mulai bergerak. Surya hanya bisa terdiam mendengar itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kegagalannya bukan hanya berujung pada dirinya. Semua orang yang terlibat, termasuk mereka yang dulunya setia, kini menjadi korban dari kebohongan dan manipulasi yang telah ia lakukan. Namun, di balik keputusasaannya, Surya merasakan bahwa ada sesuatu yang masih bisa ia lakukan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa membawa informasi yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah jalannya penyelidikan. Namun untuk itu, ia harus bersedia mengorbankan segala yang tersisa. Jika aku berbicara, semua orang akan jatuh, kata Surya dengan suara pelan, hampir berbisik. Tapi aku bisa memberitahumu siapa yang sebenarnya di balik semua ini. Anton menatapnya tajam. Apa maksudmu? Surya menarik napas panjang dan menatap ke langit malam. Ada orang di atas sana. Orang-orang yang lebih berkuasa dari kita semua. Mereka yang menunggu di balik bayangan. Anton mengernyitkan dahi. Siapa mereka? Surya menggelengkan kepala. Aku tidak tahu nama mereka, tapi aku tahu mereka sudah mengendalikan segalanya. Aku hanya bagian kecil dari roda ini, Anton. Anton berpikir sejenak, kemudian memberi isyarat kepada timnya. Bawa dia ke pusat penyelidikan. Kita akan menyelidiki lebih lanjut apa yang dia tahu. Surya merasa tubuhnya lemas ketika ia digiring menuju mobil polisi.
Ia tahu ini bukan akhir yang ia inginkan, namun juga tak bisa menghindari kenyataan. Perang baru saja dimulai, dan kini ia adalah bagian dari pertempuran yang lebih besar dari dirinya.